Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini kita mendapati suatu wawancara yang kemudian dimuat wawancara dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang di situ Pak Luhut membuat statement-statement dianggap termasuk keras ya, yang viral di media sosial, terutama di Twitter. Di antaranya beliau mengatakan bahwa untuk ke depan pasca Pak Jokowi tidak lagi memimpin, Pak Jokowi telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi Indonesia, dan oleh karena itu siapapun yang terpilih dalam pilpres yang akan datang, dia amat bodoh kalau dia tidak, dengan kata-kata bodoh ya dan goblok malah itu digunakan di dalam wawancara di pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau dia tidak melaksanakan prestasi ya, walaupun tidak disebut ya prestasi lah, apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang luar biasa ini. Walaupun beliau tidak menyebutkan sektor mana yang dianggap luar biasa, karena banyak sekali para analis juga mengkritik tentang betapa buramnya pemerintahan Pak Jokowi selama kurang lebih sudah hampir 2 periode ini. Misalnya soal kemiskinan, Profesor Antoni Budiawan jelas mengkritik keras, bahkan dianggap itu pemerintahan terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Belum lagi Pak Doktor yang mantan pejabat BUMN itu, Said Didu, yang mengkritik keras beberapa hal terhadap pemerintahan Jokowi. Kemudian ada juga, ya ada, kalau Anda salah itu ada seorang profesor dari Unhas ya, yang mengatakan dan mengambil penelitian atau semacam pandangan dari IMF yang mengatakan masa depan Indonesia itu akan terjadi, Indonesia itu akan terpecah di masa yang akan datang kalau kita tidak hati-hati, juga terkait dengan masalah kesenjangan. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menganggap bahwa kepemimpinan Jokowi sangat prestasi, dia tidak sebut sisi mana yang dianggap prestasi, dan siapapun yang akan datang tidak melanjutkan, amat bodohnya kepemimpinan yang akan datang itu. Nah kawan sekalian, terkait dengan ini kita mencoba membandingkan, bukan membandingkan tetapi menampilkan pernyataan yang tidak sampai 1 menit yang kita ambil dari Twitter itu, kemudian kita suguhkan juga pernyataan dari profesor dari Unhas maupun dari Pak Said Didu, dan pernyataan ulasan dari Profesor Budiawan tentang soal penanganan kemiskinan yang dianggap terburuk pemerintahan Jokowi sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia. Nah, sayangnya Pak Luhut dalam wawancara itu tidak menjelaskan sektor mana yang menjadi prestasi luar biasa bagi Indonesia dan sektor mana yang menjadi kekurangan. Tapi dia secara umum saja membuat pernyataan yang umum, mengatakan bahwa apa yang sudah diletakkan, Indonesia sudah luar biasa, dihargai dunia internasional, berkemajuan luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang kita bisa tangkap. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita coba tampilkan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Jadi entah itu gubernur, entah itu mantan tentara, saya pasti kenal. Dan pasti mereka juga minta pendapat saya, dan saya akan share ini pada dia sebagai seorang warga negara. Ya, dan itu saya bilang tadi, ya, sebelum mereka terpilih siapapun, alangkah goblok bodohnya dia, tololnya dia, kalau dia tidak lakukan apa yang sudah begitu baik dibuat Pak Joko Widodo ini. Dan dia tidak perlu malu mengenai itu. Kenapa? Ya kan ujung sukses story-nya nanti 10 tahun itu kan dia juga. Orang akan ingat Pak Jokowi membuat landasannya, orang akan mengingat dia mengeksekusinya, sehingga kita pada 2030 saya kira bisa $3,5 triliun GDP kita. Jadi entah itu gubernur, entah itu mantan tentara, saya pasti kenal. Dan pasti mereka juga minta pendapat saya, dan saya akan. Nah, baiklah, saudara sekalian, kita coba tampilkan pandangan yang lain seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu Profesor
dari seorang ekonom dari Unhas ya, berikut ini dan mengutip tentang apa yang disampaikan oleh IMF tentang Indonesia. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar karena 4 faktor. Disebut pertama karena diskriminasi. Ada unequal policy. Jadi ada treatment negara yang tidak adil. Gitu. Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektar, tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur setahun, kan tidak fair. Jadi Bank Dunia itu menyebut bahwa untuk sanitasi bersih di Jakarta sudah mencapai 90 sekian persen. Tapi di Papua untuk anak-anak itu baru 1 atau 2%. Jadi ada discrepancy. Di semua lini ada dikotomi hitam putih. Itu kata Bank Dunia. Dan yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu. Kan di bukunya itu sebenarnya sudah sangat sinis. Di sampulnya ada 2 anak kembar seperti anak kembar, tapi satu yang tersenyum. Ya, saudara sekalian, kita satu yang tetesan air mata, sedih. Telah mendengarkan 2 disandingkan anak. Jadi ada yang nikmati surganya Indonesia, ada yang nikmati nerakanya hidup. Keadaannya maha pedih di sini. Dan dia mengutip apa yang disampaikan oleh IMF di dalam rilis mereka, ya. Yang juga pada intinya adalah soal kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, yang dianggap salah satu faktor yang mengancam disintegrasi di masa depan di Indonesia gitu loh. Jadi problemnya juga adalah problem ekonomi. Nah, karena itu saya kira yang diungkap tadi juga tidak berlawanan dengan apa yang di prospek yang digambarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Cuma memang di Pak Luhut kan dia penekannya dia tetap mengatakan ekonomi, dan dalam pemerintah ini kan soal digitalisasi, hilirisasi dan lain sebagainya itu yang dianggap andalan ya. Kemudian infrastruktur. Tetapi kesenjangan itu kan terjadi di mana-mana, masih terjadi di mana-mana dan tidak menyentuh inti masalah, yaitu soal kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh, distribusi kepada tidak merata kepada antar daerah maupun distribusi pembangunan termasuk distribusi kepada lapisan masyarakat belumlah menyentuh, sehingga ini menjadi soal yang penting bagi Indonesia masa depan. Karena itu Pancasila hanya menjadi semacam lip service saja. Saudara sekalian, banyak hal yang akan masih menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Said Didu, ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kita akan bacakan pernyataan dari Profesor Budiawan tentang kemiskinan di Indonesia hingga hari ini dan kegagalan pemerintah mengatasi soal kemiskinan di negeri kita yang berkuasa sudah kurang lebih 8 tahun. Ketidakadilan sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana, Saganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. Tapi insya Allah bertambah. Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun. Uang itu kemana? Masuk kantong kah? Nah, yang ke-9 adalah ketimpangan sosial yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, dan datanya tidak bisa dibantah. Saya pikir yang mengikuti Twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka. Yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam. Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali.
Itu saya pikir yang kita harus tanamkan. Menurutnya sepanjang sejarah Indonesia memang dianggap paling gagal pemerintahan Jokowi dalam penanganan kemiskinan Indonesia. Baiklah, kalau yang hal ini dimuat kita ambilkan dari portal Oposisi Cerdas, komentar beliau ini. Dia katakan bahwa pemerintah Jokowi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia sejak tahun 1970 dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan. Beliau adalah Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Maksudnya Pak Antoni Budiawan ya. Dikatakan selanjutnya bahwa pemerintah Jokowi selama 8 tahun hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 1,9%, yaitu dari angka 10,96% pada tahun 2014 menjadi 9,7% pada tahun 2022. Jadi dia mengatakan juga dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah sejak dari masa Pak Harto itu penanganan kemiskinan paling tinggi, kemudian di masa Gus Dur dan Megawati itu termasuk hanya 5 tahun tetapi tingkat penanganan kemiskinan paling tinggi. Kemudian juga diteruskan dengan di masa pemerintahan SBY 10 tahun itu selalu saja signifikan tingkat penurunan kemiskinan yang mereka atasi gitu ya. Misalnya dia katakan bahwa prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi kemiskinan lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Tingkat kemiskinan sepanjang periode 10 tahun pemerintahan SBY turun 5,7%. Jadi dari 16,16% 2004 menjadi 10,9% pada 2014. Kemudian dikatakan pemerintahan Abdurrahman Wahid Gus Dur lebih spektakuler lagi, tingkat kemiskinan turun 4,29% hanya dalam 1 tahun, dalam waktu 1 tahun. Secara keseluruhan pemerintahan Gus Dur dan Megawati mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,77% hanya dalam waktu 5 tahun. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pemerintahan Soeharto menuai banyak kritik ternyata mempunyai prestasi mengagumkan dalam pengentasan kemiskinan. Dikatakan Presiden Soeharto berhasil mengurangi kemiskinan lebih ekstrim lagi. Pemerintahan Soeharto berhasil memberantas kemiskinan turun 31,4% dalam 10 tahun periode 1970 sampai 1980. Nah, kemudian tingkat kemiskinan pada tahun 1970 sebesar 60% dari populasi, kemudian turun menjadi 28,6% pada tahun 1980. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 31,4% dari 60% dengan setara penurunan 52,3%. Tingkat kemiskinan periode 10 tahun selanjutnya 1980 sampai 1990 masih turun tajam, turun 13,5% dari 28,6% pada tahun 1980 menjadi 15,1% pada tahun 90. Itu di zaman pemerintahan Pak Harto ya. Sehingga menurut keterangan yang disampaikan oleh Pak Antoni Budiawan ini memang dari pemerintahan ke pemerintahan itu dalam siang pemerintahan mulai dari Pak Harto sampai kepada SBY terakhir itu tingkat kemiskinan diturunkan itu sangat signifikan, apalagi di zaman Pak Harto dan di zaman Presiden Habibie dan Megawati dalam jangka waktu yang hanya 5 tahun tetapi menurunkan itu dianggap dramatis. Kalau Pak Harto kan 30 tahun tapi proses penurunannya luar biasa mengatasi kemiskinan. Nah, sementara Pak Jokowi cuma 1,20 atau 30% gitu. Nah, itu dianggap gagal total dalam hal penanganan kemiskinan kurang lebih 8 tahun terakhir ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Semoga berita ini mencerahkan, mencerdaskan, dan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.